Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel saya Zanakalana. Pada video kali ini, saya tidak akan mendaki ataupun mengeksplor tempat wisata, melainkan ingin membawakan sebuah kisah horor pendakian yang saya baca tempo hari di Twitter. Sebuah kisah yang berjudul Waktumu Hampir Habis. Kisah ini ditulis oleh Bang Wahyu dan dibagikan di akun Twitter pribadinya. Buat kalian yang ingin membaca langsung, saya sertakan linknya di deskripsi. Namun sebelum saya membawakan kisahnya, alangkah baiknya jika kalian mengklik tombol subscribe terlebih dahulu, agar channel ini semakin berkembang. Cerita ini berawal dari seorang pemuda yang bernama Aryo Pamungkas, atau kerap dipanggil Aryo. Aryo adalah seorang pemuda perantauan di Jakarta. Ia berasal dari salah satu desa di Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah. Seperti kebanyakan pemuda di daerahnya, ia datang jauh-jauh ke ibu kota untuk memperbaiki garis hidupnya dan keluarganya. Aryo memiliki sebuah hobi yang sudah tersimpan lama karena padatnya jadwal pekerjaannya, yaitu hobi mendaki gunung. Singkat cerita, pada suatu malam, Aryo termenung, memikirkan masalah yang tidak kunjung ketemu di mana letak ujungnya. Mulai dari masalah pekerjaan, pengeluaran yang kian hari kian bertambah, hingga permasalahan di keluarganya. Aryo adalah anak pertama dari 3 bersaudara. Ia harus menghidupi kedua adiknya yang masih menempuh pendidikan, karena bapaknya yang sudah lama meninggal dan ibunya yang hanya seorang pedagang sayur di kampung halamannya. Ditambah lagi, belum lama ini Aryo putus hubungan dengan kekasihnya yang sudah berhubungan selama 2 tahun. Sudah jatuh, tertimpa tangga. Mungkin itu peribahasa yang cocok untuknya kala itu. Di depan kontrakannya, ditemani secangkir kopi dengan sebatang rokok surya, membuat Aryo semakin hanyut dalam pikirannya. Kenapa akeh banget masalah ning uripku iki? Gerutunya sambil mengeluarkan asap rokok dari mulutnya. Seakan setiap asap rokok yang dikeluarkannya berisi segala masalah dan kegundahan yang dialaminya selama ini. Batang demi batang ia habiskan, hingga kopinya pun habis bersisa ampasnya saja. Jam menunjukkan pukul 11 malam. Aryo merebahkan badan kecilnya di atas kasur yang terletak di sudut kontrakannya. Jam 6.30 pagi, alarmnya bunyi. Aryo masih nyaman dalam tidur lelapnya. Entah sampai bunyi keberapa, matanya tiba-tiba terbuka. Melihat jam sudah menunjukkan pukul 7 pagi, Aryo terperanyat dari posisi tidurnya. Bajingan, isu-isone kawanan, ucap Aryo kesal. Aryo yang masih setengah sadar berlari ke kamar mandi untuk langsung bersiap-siap. Karena sebelum jam 8 pagi, ia harus sampai di tempatnya bekerja. Jarak kontrakan ke kantornya tidak terlalu jauh. Yang membuat lama adalah macetnya jalanan ibu kota yang semakin parah seiring bertambahnya waktu. Dengan tergesa-gesa, rambut semrawut, dan penampilan ala kadarnya, Aryo menyusuri jalanan pagi itu. Beruntung, sekitar jam 7:57 Aryo sudah sampai di kantor. Artinya, dia masih belum terlambat hari ini. Seperti biasa, saat dia sampai, di mejanya sudah tersaji segelas kopi hangat yang selalu disediakan OB kantornya yang bernama Pak Yayan. Banyak dokumen-dokumen yang mesti diselesaikannya saat itu. Yo, kenapa sih lu? Gak semangat banget? Ucap Yudi, rekan kerja Aryo yang mejanya saling berhadapan dengannya. Ngantuk gue di. Halah yo, hidup lu gini-gini aja sih. Oh iya, gue mau ngajakin lo ke... Yudi, lu dipanggil tuh sama Pak Teguh ke ruangannya sekarang. Ucap Ririn memutus percakapan Yudi dengan Aryo. Bentar yo, nanti gue lanjut lagi. Di kantor, Yudi menjadi teman yang paling dekat dengan Aryo.
Selain karena mejanya yang berdekatan, Yudi juga sering membantunya tatkala Aryo mengalami kesulitan. Yudi adalah pemuda sebaya Aryo yang tinggal tidak jauh dari kantor. Ia hidup dan berasal di kota ini. Aryo juga sering menyambangi rumahnya untuk sekedar ngopi atau ngobrol mengenai banyak hal. Saat hampir jam 4 sore, Yudi baru kembali. Capek gua yo. Diajak muter ketemu klien tadi. Ngopi di tempat Pak Yusuf dulu yuk nanti. Oke, Di. Jawab Aryo menyetujui. Jam pulang pun tiba. Mereka berdua menuju kedai Pak Yusuf, di mana mereka biasa ngopi di sana. Kopi hitam panas, Pak. Gulanya dikit aja. Saya es susu aja, Pak. Yudi memesan. Lah, Di. Ngajaknya ngopi, tapi sampai sini lu malah pesen es susu. Jompo lu. Haha, pengen minum yang seger-seger gue yo. Panas banget tadi, harus keluar kantor siang bolong. Sembari menunggu pesanan, Aryo pun bertanya perihal obrolan mereka yang harus terpotong oleh Ririn tadi pagi. Tadi lu mau ngajak gue kemana, Di? Oh iya, sampai lupa gue. Muncak yuk. Kita ambil cuti bulan depan. Mendengar ajakan Yudi, wajah Aryo nampak biasa saja. Yudi yang melihat itu berusaha merayu dan meyakinkan Aryo. Gak kangen apa lu naik gunung lagi? Udah lama juga kan lu gak naik. Gue udah kangen nih, pengen masak mie instan sambil ngopi di puncak. Emangnya lu mau ngajak gue kemana, Di? Kemana ya? Ketika Yudi sedang berpikir, tiba-tiba Aryo nyeletuk. Selamat aja gimana, Di? Nah, boleh tuh. Gue udah lama pengen kesana, belum kesampaian. Yudi pun langsung beranjak menuju sebuah kalender berlogo partai yang menempel tidak jauh dari tempatnya duduk. Nah ini yo, ini kan libur nih, hari Jumat, Sabtu sama Minggu. Lalu kita tambah cuti 2 hari. Buset, 5 hari? Lama bener. Ah elah, kayak anak baru muncak aja lu. Rencana gue gini, 1 hari buat perjalanan, di gunungnya 3 hari. Itu 3 hari udah paling lama ya. Kalau ada tenaga dan cukup 2 hari, ya kita 2 hari. Sisanya buat kita istirahat dulu di rumah, biar santai kita. Kita cuti bareng emangnya bisa? Bisa lah, kan kita beda divisi. Meja kita doang yang sebelahan. Udah santai aja, gampang itu mah. Yang penting kita kelarin dulu semua kerjaan kita, biar gampang pas ditinggal cuti. Oke deh, Di. Kapan kita ngajuin cutinya? Senin depan yuk. Setelah sepakat, mereka pun pulang ke rumahnya masing-masing. Yudi pulang ke rumahnya sendiri, dan Aryo pulang ke kontrakan kecilnya, di mana ia banyak mempertaruhkan hidupnya di sana. Di kontrakan, sambil merebahkan tubuhnya, Aryo memperhatikan tas carrier kesayangannya, yang menggantung di salah satu sisi tembok kontrakannya. Carrier yang dulu selalu setia menemani perjalanannya dari satu gunung ke gunung lainnya. Dilungkas, kowe tanggo meneh, sabar yo. Begitulah kira-kira ucap Aryo dari dalam hati, sebelum akhirnya malam melumat kehidupannya. Hari-hari berikutnya, Aryo jalani seperti biasa. Ia belum mempersiapkan rencana pendakiannya sebelum pengajuan cutinya disetujui atasannya. Singkat cerita, pengajuan cuti Aryo dan Yudi disetujui. Mereka berdua cuti di hari Kamis dan Senin, sehari sebelum dan sesudah tanggal merah. Jaraknya 3 minggu dari tanggal keberangkatan mereka. Mulai dari sini, mereka mulai mempersiapkan segalanya. Alat, informasi, serta fisik yang harus prima saat hari pendakian. Mengingat tujuan mereka adalah gunung yang memiliki ketinggian tertinggi di Jawa Tengah. Persiapan demi persiapan mereka lakukan. Hingga 2 hari menjelang keberangkatan, Aryo yang tengah santai di depan kontrakan sambil scrolling Facebook melihat postingan seseorang yang bernama Rahmat dari grup yang ia ikuti. Postingan itu berisi tentang rencana Rahmat dan 1 orang temannya yang tengah mencari barengan untuk mendaki Gunung Slamet pada hari Kamis minggu ini dari Bekasi.
yang artinya hari keberangkatan mereka sama dengan hari keberangkatan Aryo dan Yudi. Aryo yang merasa masih perlu teman perjalanan langsung menghubunginya melalui pesan singkat di Facebook. Sambil menunggu balasannya, Aryo menelepon Yudi untuk memberitahu bahwa akan ada kawan lagi yang berangkat mendaki bersama mereka. Yudi pun tidak keberatan. Ia nampak sangat setuju dengan apa yang dikatakan Aryo. Tidak lama dari percakapan mereka, Rahmat yang dihubungi Aryo membalas pesannya. Singkatnya, melalui Aryo mereka berempat sepakat untuk barengan berangkat dan bertemu di stasiun Pasar Senen pada hari Kamis pagi hari. Saat hari yang disepakati tiba, seperti biasa, Aryo terbangun dengan suara alarmnya, yang menurut manusia normal itu sangat menyakiti telinga jika tidak lekas dimatikan. Tapi bagi telinga Aryo yang seperti tersumbat kerikil, suara alarmnya tidak ada artinya. Dengan segenap tenaga dan jiwa raga yang ada, Aryo bersiap untuk kemudian menuju rumah Yudi. Ya, mereka berdua berjanjian di sana. Karena untuk menuju stasiun itu lebih dekat jika dari rumah Yudi. Halo Di, lu ngapain aja sih yo? Lama bener. Lagi siap-siap nih Di. Sialan, buruan berangkat napa? Kereta kita sebelum zuhur yo. Ucap Yudi dari seberang telepon. Ia nampak kesal karena sudah jam 8, tapi Aryo belum lekas sampai di rumahnya. Setelah semuanya siap, Aryo pun berangkat ke rumah Yudi. Di sana Yudi sudah terlihat sangat kesal karena terlalu lama menunggunya. Sorry Di, sorry. Ucap Aryo saat sampai di depan rumah Yudi. Ayo langsung. Udah ngontek yang mau barengan sama kita belum lu? Lupa gue Di. Yudi refleks menampar helm Aryo. Saat Aryo membuka HP, ternyata Rahmat dan kawannya sudah sampai di stasiun 1 jam yang lalu. Tak sampai 1 jam, Aryo dan Yudi pun sampai di stasiun, bertemu Rahmat dan satu temannya yang bernama Fajar. Mereka pun berkenalan dan mulai membuka obrolan. Dan ternyata Rahmat dan Fajar pun belum pernah mendaki Gunung Selamet. Hingga akhirnya suara panggilan penumpang kereta memecah percakapan mereka. Singkatnya, setelah lebih dari 5 jam perjalanan, saat matahari perlahan dilahap oleh gelapnya malam, mereka sampai di stasiun Purwokerto, yang merupakan stasiun terdekat dengan Purbalingga. Jalur yang akan mereka jajal adalah jalur Desa Bambangan, desa yang cukup familiar bagi kalangan pendaki yang ingin mendaki Gunung Selamet. Dari stasiun, mereka beralih ke mobil minicab 2 yang sengaja disewa Yudi melalui informasi dari kawannya. Dengan mobil ini, mereka akan diantar sampai ke Desa Bambangan oleh Pak Sukron. Pak Sukron merupakan warga Purwokerto yang sudah lama membuat jasa antarjemput pendaki yang akan mendaki Gunung Selamet. Hampir 2 jam perjalanan sudah ditempuh. Hujan tiba-tiba turun. Mobil mulai menanjak dan memasuki jalanan yang lebih kecil. Aryo mulai memperhatikan segala penjuru jalan, sawah dan sungai-sungai yang dilewati Pak Sukron dengan mobilnya. Jalanan aspal basah dan kabut yang mulai terlihat di sekelilingnya pun juga tak luput dari perhatiannya. Saat sedang asik memperhatikan jalan, tiba-tiba ada seseorang yang menyita perhatian Aryo. Dari balik kaca, Aryo melihat sesosok perempuan paruh baya sedang berdiri menatapnya di atas tanah sawah yang tak jauh dari jalan raya. Sorot mata yang tajam dengan caping di atas kepalanya. Tubuhnya berdiri kokoh, meskipun rintik hujan menghantam seluruh tubuhnya. Badannya tersorot lampu kuning kecil yang menggantung di atas bambu. Aryo memperhatikannya curiga dan mulai timbul pertanyaan di kepalanya. Siapa dia? Malam-malam berdiri di sana. Dan mengapa dia memperhatikanku begitu? Tapi Aryo tidak begitu memikirkannya. Aryo menganggap dia hanya seorang perempuan tua penggarap sawah di sekitar situ.
Namun tak lama dari situ, terdengar suara bisikan dari telinga kirinya Aryo. "Ojo mangkat." Aryo kaget. Ia tersentak dari duduknya hingga menyebabkan Fajar yang tidur di sebelahnya terbangun. "Kenapa, Yo?" Nggak apa-apa, Jar." Aryo kembali memperhatikan sekelilingnya. Pasalnya, yang ia dengar adalah bisikan perempuan. Belum habis rasa penasarannya, tiba-tiba bisikan itu muncul lagi. "Ojo mangkat." Suaranya lirih. Perasaan Aryo mulai was-was, dan rasa itu terus bertambah seiring dengan mobil yang terus melaju. Apakah ini sebuah peringatan untuknya? Aryo mulai dihantui oleh suara misterius itu. "Udah hampir sampai, Mas," ucap Pak Sukron sambil melihat Aryo dari kaca spion di atasnya. Aryo pun langsung membangunkan yang lainnya. Sesampainya di base camp, mereka berempat beristirahat dan akan memulai pendakiannya besok pagi. "Malam ini kita tidur dulu, besok pagi baru mulai trekking ya," ucap Yudi. "Oke, siap." Malam itu, mereka gunakan untuk istirahat di sebuah rumah singgah milik warga. Ditemani oleh 2 orang pendaki lain yang kala itu juga sedang beristirahat. Nampaknya mereka baru turun gunung. Di atas tikar, berselimut sleeping bag serta ditemani dinginnya udara lereng gunung. Ditambah kabut yang terus menyertai, membuat dingin semakin setia menemani. Yudi dan Rahmat sudah hilang di telan malam. Hanya menyisakan Aryo dan Fajar yang masih terjaga. Aryo pun mengikuti. Ia ingin segera tidur. Tapi di sini Aryo mulai merasakan kejanggalan lagi. Pasalnya, hawa dingin yang menyelimuti badannya kini tiba-tiba berubah menjadi hangat. Lantas, tubuhnya yang berselimut sleeping bag perlahan panas dan berkeringat. Ia pun mulai membuka sleeping bagnya. Fajar yang melihat gelagat Aryo mulai menegurnya. "Mau kemana lu?" "Udah kemana-mana. Gerah nih, panas bener." "Gila lu ya, dingin gini lu kata gerah." Sebenarnya Aryo pun bingung dengan keadaannya. Beberapa menit kemudian, Fajar menyusul Yudi dan Rahmat yang sudah tidur duluan. Sementara Aryo masih saja terjaga dengan bola matanya yang masih terbuka. Ternyata hawa panas yang Aryo rasakan adalah sebuah pertanda. Pertanda jika akan ada sesuatu yang datang menemuinya. Tatkala Aryo sedang berusaha memejamkan mata, ada sesosok makhluk di antara gelapnya mata Aryo yang sedang terpejam. Makhluk itu tidaklah asing baginya. Ya, ternyata dia adalah sesosok wanita parubaya yang ia lihat tadi di perjalanan. Ia muncul lagi tepat di depannya. Tapi yang ia lihat kali ini berbeda dengan sebelumnya. Kali ini tampak lebih dekat, jelas dan menyeramkan. Ketika Aryo membuka mata, wanita itu hilang. Dan saat Aryo memejamkan matanya lagi, wanita itu datang lagi. Aneh, wanita itu seperti sudah masuk di pikiran Aryo yang entah dari mana asalnya. Aryo semakin merasa panas. Keringat pun mulai bercucuran dari balik bajunya. Namun kali ini Aryo mencoba memejamkan matanya lebih lama. Ia sedikit berani menunggu apa sebenarnya yang ingin wanita itu lakukan atau sampaikan kepadanya. Dan benar, ia datang lagi dengan wujud yang menyeramkan. Kilatan matanya tajam, dengan rambut putih kumal yang terurai hingga bahunya. Wajahnya keriput, menandakan jika ia adalah perempuan renta yang sudah hidup sangat lama, yang entah di mana alamnya. Ia mengenakan balutan kain hitam dengan jarik di bawahnya. Aryo memperhatikannya dengan rasa takut yang kian lama kian memuncak.
Wanita itu tersenyum menyeringai. Senyumnya menakutkan, jauh dari kesan elok dan manis. Dan di antara senyumannya yang seram itu, sayup-sayup terdengar suara dari dalam mulutnya. Sugeng Rawuh. Yang artinya adalah selamat datang. Setelah mengucapkan itu, ia pun menghilang dalam sekejap. Seketika Aryo membuka matanya, jantungnya berdegup, tubuhnya berkeringat. Ia duduk sambil menghela nafas dan melihat sekelilingnya. Tidak ada yang aneh, namun suhu udara yang ia rasa panas dari tadi tiba-tiba dingin seketika. Aryo merasa jika kedatangannya telah disambut dengan makhluk yang ia sendiri tidak tahu dari mana asalnya. Bagi Aryo, hal mistis bukanlah hal yang baru. Karena dulu ia pernah kerasukan saat tengah berkemah di sekolahnya. Dan yang merasukinya terus mengikutinya hingga berminggu-minggu lamanya. Hal itu membuat Aryo peka terhadap keberadaan mereka yang tak kasat mata hingga sekarang. Paginya, setelah mempersiapkan segala sesuatunya, mereka berempat memulai pendakian. Pendakian yang awalnya memiliki tujuan melepas penat dari padatnya hiruk-pikuk dan bisingnya perkotaan, malah berubah menjadi pendakian yang menakutkan, yang selalu membekas di ingatan mereka sampai sekarang. Jam menunjukkan pukul 10 pagi saat langkah mereka mulai bergerak. Kala itu, entah karena kebetulan atau karena apa, pendakian tidak seramai biasanya. Bismillahirrohmanirrohim. Gunung Selamet, kami datang. Petualangan Aryo dengan ketiga temannya dimulai. Kicauan burung, terik matahari, dan hembusan angin menyambut kedatangan mereka berempat. Di awal perjalanan ini, Rahmat berada paling depan. Disambung Fajar, Yudi, dan Aryo berada di belakang. Jalanan masih landai di awal pendakian. Ladang penduduk yang masih asri pun tak luput dari pandangan mereka. Sesekali, Aryo memperhatikan gadis-gadis desa Tulen yang sedang ikut berkebun orang tuanya. Wajahnya lugu dan masih bersih dari hiasan make up, membuat Aryo kagum memandangnya. Ayo tenan rek, ucap Aryo pelan. Salah satu di antara gadis itu tersenyum melihat Aryo. Nampaknya ia menyadari jika ada yang memperhatikannya. Hati-hati ya mas. Hehe, iya mbak, jawab Aryo sambil tersenyum lebar di wajahnya. Tak terasa 2 jam perjalanan mereka tempuh dengan lancar. Sampai akhirnya sayup-sayup Aryo mendengar suara alunan gamelan yang entah dari mana asalnya. Saat itu ia menganggap jika suara gamelan itu berasal dari perkampungan warga di bawah. Namun lambat laun suara itu semakin jelas seiring langkahnya yang kian naik. Sambil tetap berjalan, Aryo mulai memperhatikan dan menelisik di setiap sisi hutan yang bisa ia lihat. Aryo melihat ketiga temannya di depan. Sepertinya mereka tidak mendengarnya. Di bawah lagi ada acara ya? Aryo terkejut dengan pertanyaan Rahmat. Ternyata Rahmat juga mendengarnya. Acara apa? Tanya Yudi. Nikahan mungkin. Dengar aja tuh suaranya. Suara apa, Mat? Fajar pun bertanya penasaran. Gamelan, emangnya kalian gak denger? Langkah Fajar dan Yudi tiba-tiba terhenti. Serius lu, Mat? Yudi kembali bertanya. Mendengar itu, Rahmat nampak kebingungan. Lu denger juga kan, Yo? Iya, lagi ada acara kayaknya di bawah. Udah, jalan terus aja. Nanti kita break ngemil di pos depan, ujar Aryo menenangkan teman-temannya. Dan akhirnya, walaupun dengan perasaan yang campur aduk, mereka tetap melanjutkan perjalanannya. Suasana perjalanan mereka mulai terasa sedikit mencekam. Mereka yang awalnya saling cakap, tiba-tiba hening. Terlihat raut wajah Yudi dan Fajar yang bingung karena ucapan Rahmat. Jalanan terjal dan berliku menyambut langkah mereka.
hingga sampailah mereka di tanah sedikit lapang yang cukup untuk mereka beristirahat. Suara alunan gamelan itu masih terdengar di telinga Aryo. Suaranya kencang, seperti sedang ada pegelaran seni di sekitaran sini. Aryo melihat Rahmat dan memberi isyarat kepadanya. Rahmat yang menyadarinya pun hanya diam dan berusaha memalingkan perhatiannya dari suara itu. Kata orang dulu, kalau mendengar suara gamelan di hutan, itu pertanda buruk. Celetuk Yudi tiba-tiba, yang entah dari mana teorinya itu. Kagak usah ngomong gitulah, ujar Fajar sambil menghisap sepuntung rokok yang baru dibakarnya. Saat itu, Aryo hanya diam dan mencoba membersihkan segala pikiran negatifnya tentang teman-temannya di awal perjalanan ini. Setelah istirahat, mereka kembali melanjutkan perjalanan. Kali ini kabut mulai merangkak naik dari bawah dan menghalangi penglihatan mereka. Tidak lama dari tempatnya beristirahat, ternyata pos 2 sudah mulai terlihat. Lanjut aja ya bang, baru jalan bentar, ucap Rahmat. Dan semuanya pun mengiyakan. Alunan gamelan masih terus menyertai perjalanan mereka, walaupun hanya bisa didengar oleh Aryo dan Rahmat. Dan tiba-tiba bau wangi datang bersamaan dengan angin yang tiba-tiba muncul. Kali ini semuanya menyadari. Harum, bau parfum siapa ini? Tanya Fajar. Iya nih, gue juga nyium baunya. Ada pendaki lain kali di depan. Ya udah, jalan lagi aja. Nanti juga ketemu pemilik bau wangi ini, ucap Aryo sambil mengajak mereka berjalan lagi. Kabut yang tebal membuat mereka berempat sulit bernavigasi. Dan Rahmat yang memimpin perjalanan tidak menghentikan langkahnya sama sekali. Hingga akhirnya, tanpa dia sadari, saat Rahmat berhenti untuk sekedar beristirahat, salah satu di antara mereka tidak terlihat di mana batang hidungnya. Loh, yuk, Fajar mana? Tanya Rahmat dan Yudi pada Aryo. Emang dah sama kalian? Kan tadi di depan. Lah, kagak, dah sama kita dia. Ya udah, kita tunggu aja dulu. Siapa tahu dia lagi kencing kan? Ujar Yudi. 15 menit berlalu dan Fajar masih belum jelas di mana keberadaannya. Tubuh Rahmat, Yudi, dan Aryo semakin dingin karena terlalu lama berdiam di antara kabut yang makin pekat ini. Di mana dah tuh anak? Rahmat mulai terlihat panik. Akhirnya, mereka mencoba untuk memanggil namanya. Berkali-kali mereka berteriak memanggilnya. Namun nampaknya usaha mereka sia-sia. Fajar masih belum terlihat batang hidungnya. Sementara itu, Aryo mulai curiga dan mengait-ngaitkan semuanya. Ia curiga jika kehilangan Fajar ada hubungannya dengan hal-hal di luar nalar. Mereka bertiga terus mencari Fajar. Kali ini dengan cara menyisir semak-semak yang berada tak jauh dari trek pendakian. Hingga tiba-tiba Aryo melihat Fajar sedang duduk bersender di sebuah pohon yang jaraknya agak jauh dari trek pendakian. Mat, Fajar tuh. Tanpa berlama-lama, mereka bertiga menghampirinya. Fajar sadar dan nampaknya tidak ada hal yang kurang dari badannya. Tapi ada yang janggal di raut wajahnya. Wajahnya pucat, keringat mengucur di dahinya. Jar, lu kenapa Jar? Fajar hanya diam dan melamun. Matanya menyorot tajam ke arah yang hanya tertutup kabut. Rahmat beberapa kali menampar pipi Fajar sambil memanggil namanya, berharap ia lekas sadar. Tapi usahanya sia-sia. Fajar masih mematung yang entah apa sebabnya. Aryo mulai membongkar tasnya. Ia mengeluarkan kompor dan nesting lalu merebus air hangat. Sementara Yudi dan Rahmat membalurkan minyak angin ke Fajar. Ada rasa takut dalam diri Aryo saat ia berusaha meminumkan air hangat ke mulut Fajar. Ia yakin jika Fajar begini karena ulah mereka yang tidak bisa dilihatnya. Rahmat terlihat mulai membaca rapalan-rapalan yang Aryo juga tidak tahu apa yang dibacanya.
Hal yang sama terlihat pada Yudi. Ia terlihat sedang berdoa dan meminta pertolongan kepada Yang Maha Kuasa. Hingga kurang lebih selang 1 jam, Fajar menunjukkan perubahannya. "Mat, di mana ini?" Begitulah pertanyaan yang muncul dari mulutnya. "Jar, selamat. Ini di Gunung Selamat. Lu kenapa, Jar?" Gue lupa. Tapi tadi ada orang yang meminta tolong. Perempuan, masih muda. Tadi di sini. Tapi saat gue kesini, lupa lah. Gue lupa." Ucap Fajar sambil terbata-bata. Tanpa mereka sadari, kabut mulai terbuka. Cahaya matahari pun mulai menunjukkan eksistensinya. Rahmat, Aryo dan Yudi masih menunggu Fajar pulih. Mereka tidak memaksa untuk lekas berjalan lagi. "Gue udah gak apa-apa," ucap Fajar sambil menepuk kedua pipinya. "Serius lu? Udah gak usah dipaksa kalau emang gak kuat." "Tenang aja, aman. Ayolah, kita udah jauh-jauh nyampe sini." Mereka berempat berunding kecil karena insiden ini. Jika dilihat, Fajar memang berangsur membaik dan kesadarannya sudah kembali. Tapi di sisi lain, mereka juga khawatir jika ini terjadi lagi. Cukup lama mereka berempat menimbang semuanya. Hingga akhirnya mereka berempat sepakat untuk melanjutkan perjalanan lagi. Saat sudah memastikan semuanya siap dan aman, mereka pun mulai melanjutkan kembali berjalan. Di sini formasi sedikit berubah. Yudi dan Rahmat tukar posisi. Yudi di depan dan Rahmat berada di nomor 3. Dengan tujuan agar Rahmat bisa mengawasi Fajar yang berjalan di nomor 2. Aryo melihat jam tangannya dan jarum jam menunjukkan pukul 3 sore saat ia dan teman-temannya melanjutkan perjalanan. Mereka kembali menyusuri hutan di bawah terik matahari dan kabut yang sesekali menyikap. Sebenarnya masih terbersit dalam pikiran Aryo apa dan siapa yang dilihat Fajar tadi. Tapi ia tidak membiarkan pikirannya itu mengusiknya. Target mereka berempat adalah pos 3 karena hampir mustahil jika mereka bisa melewati pos 4 Samarantu sebelum gelap datang. Terlebih dengan keadaan Fajar yang begini. Aryo, Yudi, Rahmat dan Fajar memang menghindari pos 4 saat gelap. Itu karena saat mereka tengah sarapan pagi di warung dekat base camp, mereka dihampiri oleh seorang warga yang mengajak mereka berbincang. Beliau bernama Pak Gagah. Rumah beliau tidak jauh dari base camp katanya. Di situ, Pak Gagah memberikan sebuah petuah. Sebuah petuah jika jangan mendirikan tenda di pos 4 Samarantu. Bahkan, jika gelap datang dan belum melewati pos 4, mereka dianjurkan untuk berhenti bermalam dan jangan melanjutkan perjalanan. Beliau juga menuturkan jika nama Samarantu berasal dari 2 kata, samar dan hantu, yang artinya hantu yang tidak terlihat atau samar. Warga setempat memiliki kepercayaan jika pos Samarantu merupakan gerbang kerajaan goib di Gunung Selamat. Konon, gerbang tersebut adalah 2 pohon yang menjulang tinggi berhadapan, sehingga membentuk seperti 2 gapura. Atas dasar itu, Aryo dan yang lainnya menghindari pos 4 Samarantu. Tidak ada yang aneh sejauh ini. Fajar terlihat aman, walau sesekali Rahmat menegurnya saat tengah melamun di perjalanan. Belum genap 90 menit, mereka sudah sampai di pos 3. "Masih terang gini, kita mau nenda di sini. Gimana kalau kita lanjut lagi? Kalau jam 5:30 belum sampai pos 4, kita break, bangun tenda. Yang penting ada tanah agak luas, kita camp di situ," usul Fajar kepada semuanya. Mereka pun mulai kembali berunding, dan setelah menimbang semuanya serta memperhatikan kondisi Fajar yang sepertinya sudah sepenuhnya pulih, semuanya sepakat dengan pendapat Fajar.
mereka melanjutkan perjalanannya lagi, menyusuri hutan dan tanjakan yang menghadang langkah mereka. Yang tanpa mereka sadari, keputusan inilah yang akan membawa mereka ke dalam petaka-petaka selanjutnya. Mereka pun terus berjalan. Aryo dan ketiga temannya tidak putus semangat. Mereka terus menyusur dan berjalan menyusuri jalan setapak menuju puncak. Hingga pukul 5:30 petang, mereka belum juga menemukan tempat yang layak untuk dijadikan tempat bermalam. Langkah mereka ragu untuk terus melanjutkan. Karena jika terus melanjutkan, itu artinya mereka akan melanggar pantangan dari Pak Gagah. Seperti yang mereka ketahui sebelumnya. Jika hari sudah mulai gelap dan mereka belum juga melewati pos 4, mereka disarankan untuk bermalam dan tidak melanjutkan perjalanan ke puncak. Mereka berempat mulai berunding, menentukan bagaimana rencana selanjutnya. Sayup-sayup suara azan mulai terdengar dari masjid perkampungan. Suara kicauan burung perlahan berganti dengan suara hewan-hewan malam. Gemuruh angin yang menyambar ranting dan daun-daun pepohonan pun semakin menambah kesan mistis bagi mereka yang mendengarnya. Dan bersamaan dengan itu, suasana yang awalnya terang berkat cahaya matahari pun kini mulai menjadi gelap. Gimana nih? Kita belum juga nemu tempat buat nenda. Lanjut aja apa gimana? Yo wes, lanjut aja dulu. Siapa tahu di depan kita menemukan tempat buat mendirikan tenda. Mereka pun melanjutkan langkahnya. Dari sini, Rahmat kembali mengambil alih. Ia berada di depan sebagai leader perjalanan, diikuti ketiga temannya di belakang. Tiba-tiba, langkah Rahmat melambat. Langkahnya tergopoh-gopoh sangat kelelahan. Fajar yang memang berjalan di belakang Rahmat melihat hal itu dan mulai bertanya kepada Rahmat. Lu kenapa, Mat? Gak apa-apa, capek aja. Karena semuanya masih terlihat aman, mereka pun tetap melanjutkan perjalanan. Hingga tiba-tiba Aryo melihat hal aneh pada Rahmat. Di antara gelapnya malam yang hanya dibantu oleh cahaya headlamp, Aryo terkejut dengan sesosok anak-anak ukuran balita dengan rambut jarang-jarang sedang bergelantungan di kiri Rahmat. Kulitnya tersayat-sayat penuh darah. Badannya terkantung-kantung mengikuti langkah kaki Rahmat. Mat, aman? Tanya Aryo, walaupun ia tahu sebenarnya yang menimpanya apa. Capek, berat banget karir gue tiba-tiba. Aryo bingung bagaimana caranya ia bisa memberitahu Rahmat jika ada sesosok anak-anak sedang ikut dengannya di karirnya. Ia bingung bagaimana memberitahunya tanpa diketahui oleh Fajar dan Yudi. Hingga akhirnya Aryo memiliki pikiran. Ia ingin melemparnya. Aryo mengambil ranting kayu yang ia temukan di dekatnya, kemudian dilempar kayunya ke arah sesosok anak itu. Aryo melemparnya berkali-kali, namun bukannya terusir, Aryo malah membuat Rahmat menjadi emosi. Kenapa sih lu, Yo? Nggak apa-apa, iseng aja, hehe. Selain hanya membuat Rahmat emosi, hal itu juga malah membuat Aryo takut. Sesosok anak-anak tersebut menoleh ke arahnya. Aryo takut, bulu kuduknya merinding seketika. Pasalnya, walau badannya seperti anak-anak, tapi wajahnya terlihat tua. Ia menyeringai dengan darah yang mengalir dari mulutnya. Aryo merasa tidak asing dengan makhluk yang ia lihat dengan mata kepalanya ini. Wajah dari makhluk itu terlihat seperti Hobbit, sesosok makhluk kerdil yang ada pada film Harry Potter. Bingung dan takut berkecamuk jadi satu di dalam benak Aryo. Tak berhenti sampai di situ. Aryo baru saja menyadari jika sosok yang sama terlihat datang lebih banyak lagi, mengikuti perjalanannya di kanan dan di kiri jalan. Bahkan beberapa dari mereka mengganggu langkah kaki Yudi. Beberapa kali menyebabkan Yudi tersandung. Menurutnya, itu disebabkan oleh terjalnya jalan atau salahnya saat menginjak tanah atau bebatuan. Karena memang Yudi tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi pada dirinya. Aryo semakin takut melihatnya. Kakinya gemeteran, keringat dingin mulai ia rasakan. Segerombolan makhluk kerdil itu terus mengiringi perjalanannya, tapi hanya Aryo yang melihatnya. Ia menahan rasa takutnya sendirian. Ingin sesekali rasanya ia berteriak,
Tapi lagi-lagi, keberanian menahannya. Ia hanya mampu berdoa dan bermunajat kepadanya, agar apa yang sedang mengelilinginya sekarang segera sirna. Bismillah, aku wani. Raono sing luwih dhuwur saka Gusti Allah. Bismillah, aku iso. Ucap Aryo dalam hati. Kendati demikian, nampaknya Aryo masih belum bisa menerima jika ia harus dihadapkan dengan hal seperti ini. Seberapa kuat Aryo, rasa takut tetap datang menyelimuti otak dan perasaannya. Aryo kesal dan takut. Namun lagi-lagi, ia hanya bisa memendam rasa takutnya sendirian. Mat, Di, Jar, ingin rasanya Aryo memanggil mereka dan menceritakan apa yang ia lihat. Butiran air tak terasa keluar dari kelopak matanya. Aryo hanya bisa menyeka setiap air yang keluar dari dua bola matanya. Aryo meratapi kejadian-kejadian mencekam yang menimpanya. Saat itu tidak ada yang Aryo harapkan, selain bertemu tanah lapang yang cukup untuk mereka mendirikan tenda. Tapi setelah sekian lama waktu yang mereka lalui, belum juga mereka menemukannya. Sejak tadi yang mereka temui hanyalah jalur yang penuh dengan rerumputan liar dan pepohonan dengan akar besarnya. Tenaganya yang terkuras dan oksigen yang mulai menipis akibat udara malam hari semakin menyulitkan Aryo dan ketiga temannya. Ditambah lagi dengan jalur yang terus menanjak, yang seakan-akan tidak mau memberikan kesempatan mereka untuk menghela nafas panjang. Mat, mau sampai kapan kita jalan terus? Tanya Yudi yang nampaknya mulai menyadari kejanggalan ini. Gue juga bingung. Gue jalan terus karena pengen cepet nemu tempat buat ngecamp. Aryo melihat jam tangannya. Ia terkejut karena jam sudah hampir menunjukkan jam 9 malam dan mereka masih di jalan yang seperti tidak ada ujungnya. Woi, ini hampir jam 9 malam. Kenapa kita masih di jalan yang gak ada ujungnya ini? Ujar Aryo yang membuat ketegangan bagi teman-temannya. Semuanya merasa bingung apa yang harus mereka lakukan. Sementara itu, Aryo masih takut jika memandang Rahmat, karena sosok yang ia sebut hobbit tadi masih menempel di karirnya. Lu kenapa sih, Yo? Tampaknya Rahmat mulai menyadarinya. Ia curiga dengan tingkah Aryo. Aryo pun mulai memberanikan diri. Ia menghampiri dan berbisik kepada Rahmat. Ada setan di karirmu. Rahmat tersentak dan langsung melepas carrier di punggungnya. Dengan wajah yang tegang, Rahmat berlari sedikit menjauh. Kenapa? Fajar dan Yudi bersautan bertanya, melihat Rahmat dan Aryo yang nampak ketakutan di antara kegelapan. Enggak, gue kira ada ular tadi. Aryo dan Rahmat masih mencoba menyembunyikannya dari Yudi dan Fajar. Yuk, jalan lagi. Ajak Rahmat yang kembali menenteng karirnya. Aryo memang sudah memberinya isyarat jika karirnya sudah aman. Akan tetapi, anak-anak itu masih berada di sekeliling mereka, memperhatikan dari balik semak dan pepohonan. Mereka berempat kembali melangkah menyusuri malam. Rembulan malam sedikit menyinari perjalanan mereka. Langkah mereka terus menembus sejengkal demi sejengkal luasnya hutan. Suara nafas mereka bergantian bersautan mengiringi perjalanan. Masing-masing di antara mereka terlihat semakin kelelahan. Beberapa kali Rahmat menghentikan langkahnya untuk sekedar menghela nafas panjang. Rahmat melihat wajah teman-temannya yang tidak sedikit pun senyum terlukis di wajah mereka. Sebenarnya kita lagi jalan kemana sih? Gue juga gak tahu, Di. Fajar yang mendengar percakapan Yudi dan Rahmat mengambil inisiatif untuk mengambil plastik putih kosong di karirnya. Kemudian ia ikatkan di salah satu ranting yang ada di dekatnya. Sebagai tanda, kalau kita nanti jalan lagi dan ketemu plastik putih ini, tandanya kita hanya berputar-putar saja dari tadi. Ujar Fajar. Dan ternyata firasat Fajar benar. Setelah 30 menit mereka berjalan, mereka kembali menemukan plastik putih yang dikaitkan Fajar tadi. Kita coba jalan lagi. Ajak Rahmat yang nampaknya masih penasaran. Dan lagi-lagi,
mereka menemukan plastik putih tadi. Tak berhenti sampai di situ, Rahmat kembali mengajak berjalan lagi. Namun hasilnya nihil. Mereka lagi-lagi kembali ke tempat itu lagi, menemukan plastik yang digantungkan oleh Fajar tadi. Jam berapa sekarang yuk? Aryo pun melihat jam tangannya, karena di antara mereka berempat, hanya Aryo yang mengenakan jam tangan. Jam tangan gue mati. Hah? Kok bisa? Gue juga gak ngerti. Fajar berusaha merogoh HP di kantong celananya. Dan ternyata HP Fajar juga mati. Hal itu sontak membuat Rahmat dan Yudi juga mencari keberadaan HP-nya. Namun nihil. Hal serupa juga menimpa Rahmat dan Yudi. HP mereka juga mati. Semua HP dan jam tangan milik mereka mati tiba-tiba. Mereka mulai putus asa. Tubuh mereka pun mulai lelah karena berjam-jam terus dipaksa untuk berjalan. Tak sepatah kata pun keluar dari mulut mereka. Semuanya diam. Mereka hanya bisa meratapi kemalangan segerombolan pemuda yang tersesat di hutan belantara Gunung Selamet. Di tengah kerisauan, Aryo melihat kerlap-kerlip cahaya di kejauhan. Ia memastikannya berkali-kali. Takutnya yang ia lihat hanyalah fatamorgananya belaka. Tapi pandangannya tidak berubah. Ia yakin jika yang dilihatnya bukanlah fatamorgananya saja. Lihat gak? Itu banyak lampu. Iya, alhamdulillah kita selamat. Ternyata semuanya melihat. Tandanya itu bukanlah fatamorgananya Aryo saja. Semangat kembali datang pada benak mereka berempat. Mereka pun mulai bangkit dan kembali berjalan. Mereka berjalan ke arah kerlipan lampu yang mereka lihat. Dan mereka percaya bahwa itu adalah cahaya dari segerombolan pendaki yang sedang bermalam. Rahmat mempercepat langkahnya. Yudi, Fajar dan Aryo pun mengikuti dari belakang. Mereka memaksa tubuhnya untuk bergerak lebih cepat agar lekas bisa beristirahat. Awalnya tidak ada keraguan dan penuh semangat tatkala mereka menghampirinya. Tapi saat mereka hampir sampai, yang mereka lihat justru membuat rasa semangatnya sirna tiba-tiba. Rasa takut yang tadinya hilang pun seketika datang lagi. Semuanya saling melihat satu sama lain, seakan tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Pasalnya, yang ada di depannya bukanlah tenda-tenda ataupun perapian milik pendaki, melainkan sebuah perkampungan. Perkampungan yang lengkap dengan penduduknya. Rahmat seketika menghentikan langkahnya. Yang ia lihat bukan seperti yang ia bayangkan. Yang awalnya mereka kira adalah area camp, nyatanya adalah sebuah perkampungan dengan rumah-rumah, serta penduduk yang lalu lalang di dalamnya. Pukul gue, ujar Rahmat yang berharap jika apa yang dilihatnya hanyalah halusinasinya saja. Balik lagi yuk, bisik Aryo pelan. Aryo membalikkan badannya, melangkah pelan-pelan dan menjauh. Diikuti oleh Fajar, Yudi, dan Rahmat. Aryo berjalan pelan menjauh dari perkampungan itu, dengan harapan semoga tidak ada penduduk di sana yang menyadari kedatangan mereka. Ketika sudah agak jauh, Aryo membuat teman-temannya, dan saat dirasa aman, Aryo meletakkan tas carrier-nya. Gak bener ini, apa salah kita sampai dibuat begini? Semuanya hanya diam, bingung, dan takut. Hingga tiba-tiba, di antara gelapnya malam itu, seorang lelaki tua berjalan ke arah mereka. Ia datang dari arah perkampungan yang mereka hampiri tadi. Siapa itu? Mereka yang menyadarinya mulai menjauh dari jalan yang mereka lewati, dengan tujuan agar tidak terlihat dari pandangan lelaki tua itu. Lelaki tua itu berjalan dengan sangat yakin, meski tanpa membawa penerangan sedikit pun. Langkahnya cepat, meski banyak semak belukar di depannya. Ya Allah, aku takut, ucap Yudi yang bisa didengar oleh semuanya. Mereka semua takut dan tidak tahu akan berbuat apa. Badan seperti dikunci hingga tidak bisa bergerak walau hanya sejengkal. Bingung dan takut bercampur jadi satu. Keringat sejagung-jagung mengalir dari bari kaos mereka yang sudah lusuh dan berubah warna akibat seharian menyusuri hutan. Mereka berempat hanya bisa duduk sambil menundukkan kepalanya, berharap agar sosok lelaki tua itu cepat hilang dan tidak menyadari keberadaan mereka.
Akan tetapi, sosok lelaki tua itu semakin lama semakin mendekat. Suara langkahnya yang menyapu daun-daun kering terdengar semakin jelas. Hingga tiba-tiba, Kowe kabeh sopo le? Seko ngendi asalmu? Arep golek opo lunga tekan kene? sebuah suara muncul di telinga mereka. Yang tidak lain adalah suara dari lelaki tua misterius itu. Aryo melirik ketiga temannya. Tidak ada satupun yang berani menatapnya. Yuk, dia ngomong apa? Gue kagak ngerti. Lu doang yang bisa bahasa Jawa di sini. Ucap Yudi sambil berbisik pelan kepada Aryo. Dengan terbata-bata, Aryo mengumpulkan sedikit keberaniannya. Keberanian untuk menjawab pertanyaan lelaki tua misterius itu. Kulo saking ngandap, Mbah. Kulo ajeng mendaki kali rencang li kulo. Jawab Aryo sambil menunduk. Matanya hanya menatap kaki tua itu. Kaki yang hanya mengenakan sandal yang terbuat dari kayu dan beberapa serat pohon yang mengikat di kakinya. Kok iso tekan kene, le? Lelaki tua misterius itu kembali bertanya kepada Aryo. Mboten ngertos. Kulo kali rencang nggih mboten ngertos saged dumugi mriki. Kulo tersesat, Mbah. Lelaki tua itu tertawa mendengar jawaban Aryo. Suaranya besar, mengisi keheningan malam itu. Melu aku. Simpot lo mau kui kampungku. Mboten, Mbah. Kulo tingriki mawon. Ora opo-opo le. Wes, melu aku. Mampir sik ning pekaranganku. Kowe kabeh ora bakal kenopo-kenopo. Ra usah kuatir. Ujar lelaki tua itu dengan suara yang agak lembut. Bingung, itulah yang dirasakan Aryo saat itu. Aryo diam sejenak, kemudian menghembuskan nafas panjang lalu menegakkan kepalanya, melihat wujud lelaki tua itu. Lelaki tua itu tersenyum kepadanya, senyum yang membuat Aryo sedikit lebih tenang melihatnya. Tidak ada rasa curiga di benak Aryo tatkala melihatnya. Pasalnya yang ia lihat hanyalah lelaki tua pada umumnya. Lelaki dengan pakaian sederhana dengan ikat kepala seperti selayaknya seorang penduduk desa biasa. Kenopo le? Tanya lelaki tua itu saat mengetahui Aryo sedang memperhatikannya. Mboten, Mbah. Mboten nopo-nopo. Aryo kemudian berbicara kepada teman-temannya, memberitahu apa yang dikatakan oleh lelaki tua itu. Dia ngajak kita ke rumahnya. Hah, di mana rumahnya, Yok? Tadi di sana, di kampung tadi. Lu yakin di sana rumahnya? Mana ada sih kampung di tengah hutan begini? Kalian lihat dulu orangnya. Aryo berusaha meyakinkan teman-temannya jika yang ia lihat dan yang menghampiri mereka adalah seorang lelaki tua biasa, seperti pada umumnya. Ya, minimal itulah yang dipikirkan Aryo kala itu. Rahmat, Fajar, dan Yudi diam. Tidak ada alasan lagi bagi mereka untuk menolak ajakan lelaki tua itu. Mau tidak mau, mereka menerimanya. Aryo memimpin perjalanan. Dia berada paling depan, tepat di samping lelaki tua itu. Aryo dan ketiga temannya berjalan mengikuti Simbah, melewati tapal batas kampung yang sempat mereka lihat tadi. Tapal batas yang terbuat dari bambu yang sudah mulai lapuk dan membentuk sebuah seperti gapura di kanan kiri jalan. Aryo tertegun melihat keadaan kampung tersebut. Bagaimana tidak, perkampungan yang ia lihat adalah perkampungan tradisional masa lalu. Sebuah perkampungan yang biasa ia lihat dari layar kaca televisi. Rumah-rumah berjejer dengan atap joglo saling berhadapan. Beberapa bahkan seperti gubuk-gubuk dengan daun-daun rambia di atapnya. Di tepi jalan dan hampir di semua rumahnya pun terdapat obor yang menyala sebagai penerangan. Warganya pun demikian. Pakaian yang mereka kenakan adalah pakaian-pakaian lawas ala-ala penduduk Jawa di zaman dahulu.
Beberapa penduduk tersenyum saat berpapasan dengan mereka. Tak jarang juga ada penduduk yang menatap mereka dengan tatapan aneh, seolah mereka berpikir, siapakah mereka ini? Segerombolan makhluk yang datang kemari dengan penampilan tak lazim seperti penduduk di sana. Tapi ada hal yang lebih aneh yang membuat Aryo penasaran. Setiap penduduk yang melewatinya tidak hanya menyapanya dengan senyuman, tapi juga menundukkan badannya sambil menoleh ke arah Simbah. Sepertinya Simbah bukan orang biasa di kampung ini. Rahmat, Fajar dan Yudi pun keheranan melihat apa yang ada di depan matanya. "Yo, ini di mana?" Aryo memberikan isyarat dengan tangannya untuk menyuruh semuanya diam dan mengikuti saja. Dibawalah mereka ke sebuah tempat seperti pendopo. Nampaknya pendopo ini adalah tempat yang biasa dimanfaatkan penduduk di sana untuk acara-acara kampung. "Monggo, podo lungguh sik," tutur Simbah. Ia mempersilahkan Aryo dan ketiga temannya duduk di sebuah kursi panjang yang terbuat dari bambu. Di situ, Simbah mulai bercerita sedikit. "Kae, ning kono isih ono hajatan, acara penduduk kampung iki," ujar Simbah sambil menunjuk ke arah acara kampung yang tidak jauh dari pendopo tersebut. Jika digambarkan, acara hajatan tersebut adalah seperti acara pesta rakyat desa, yang mana ada sebuah panggung kecil, di mana di atasnya ada seperangkat gamelan dan beberapa penari yang sedang menari di atasnya. Tapi Aryo tidak asing dengan alunan gamelan yang didengarkannya. Suara ini Aryo berusaha mengingat. Dan ternyata suara itu adalah suara gamelan yang menyambut kedatangannya di awal pendakian. Sama persis, Aryo tidak ragu lagi. "Mat, suara itu." Aryo berbisik kepada Rahmat, karena dia juga mendengar di awal perjalanan tadi. Rahmat tiba-tiba tersentak dari duduknya. Ia pun seketika langsung menyadarinya. Aryo yang semula tenang, tiba-tiba jantungnya deg-degan. Ia merasa jika kampung ini bukanlah kampung biasa. Ia mulai berpikir bagaimana caranya ia dan temannya bisa keluar dari sini. Sementara itu, di sisi lain, Simbah berjalan keluar, menuju ke sebuah rumah yang tak jauh dari pendopo. Saat keluar dari sana, Simbah terlihat membawa 2 buah piring besar yang berisi makanan di tangannya. "Iki le, disambi. Kue mesti keselen bareng melaku adoh tekan kene," ucap Simbah sambil meletakkan 2 buah piring di sebuah meja kecil di depan Aryo dan teman-temannya. Yudi terlihat kegirangan melihat makanan yang ada di depan matanya. Aryo yang duduk di sebelahnya pun membisikkan perkataan melalui telinganya. "Jangan dimakan." "Loh, kenapa?" "Udah, pokoknya jangan. Daripada kita nggak bisa pulang." Yudi bingung dengan perkataan Aryo. Ucapan Aryo seperti ancaman bagi Yudi. Lalu Yudi tersenyum sambil melihat kepada Simbah. "Loh, kenapa ora sido dicupu le?" Rupanya Simbah menyadari jika Yudi sedari tadi sudah ingin memakan jamuan yang dibawakannya. "Matur suwun sanget, Bah. Nanging kulo kalih rencang-rencang dereng luwe, Mbah. Kulo engke bentuk dahar kok," ucap Aryo kepada Simbah. Mendengar perkataan Aryo, Simbah mengercitkan dahinya. "Wes tak, ora opo-opo. Jajananmu isok dipangan engko gawe sangu bali le." Belum sampai bisa Aryo menolaknya, seorang perempuan parubaya datang membawa sepiring jajanan lagi dan beberapa cangkir minuman. "Monggo mas, iki dipangan wae. Iki ngombene, ora usah sungkan," ucap perempuan tua itu sambil meletakkan 4 piring makanan dan 4 cangkir berisikan air berwarna hitam. Aryo semakin bingung. Ia pun melirik Rahmat. "Sekedap nggih, Mbah," ucap Aryo sambil berdiri dan mengajak Rahmat untuk keluar pendopo sebentar. "Lu mau kemana, yo?" tanya Yudi bingung melihat Aryo yang beranjak pergi dengan Rahmat.
apapun yang terjadi, jangan dimakan. Cetus Aryo kepada Yudi sesaat sebelum meninggalkannya di situ dengan Fajar. Mereka berdua kemudian berjalan agak jauh hingga tak terlihat dari pendopo. Di situ mereka berdua berpikir bagaimana caranya bisa keluar dari sana. Gimana nih, Mat? Masa tiba-tiba pamit pergi gitu aja? Gak tahu yo, bingung gue. Ini tempat apa sih sebenarnya? Di tengah bingungnya mereka, seorang perempuan parubaya datang menghampiri mereka. Dia mengenakan kemben hitam dengan jarik di bawahnya. Aryo dan Rahmat kaget karena kedatangannya yang tiba-tiba. Ndak lungo seko kene le. Neng kene duduk tempatmu. Cetus perempuan itu dengan suara sedikit menyentak. Tapi ada hal yang membuat Aryo tidak asing kepadanya. Aryo seperti tidak asing dengan wajah perempuan baya itu. Aryo serasa mengingatnya. Jenengan sing kala wengi niku mbo, sing manggihi kula wonten base camp, sing merhatikan kula wonten pinggir dalan. Leres mboten? Lu kenal yo? Tanya Rahmat kepada Aryo. Ndak, aku ndak tahu siapa namanya, tapi aku pernah melihatnya. Jenengan sinten, Bo? Kok wonten ing mriki? Perempuan paruh baya yang Aryo sebut Embo itu hanya tersenyum mendengar pertanyaan Aryo. Kowe ndak perlu ngerti sopo aku le. Kowe wis tak menehi ngerti nek ojo budal. Eleng ora kowe. Nanging kowe tetep ngeyel, tetep budal. Jenengan sinten? Kula mawon boten kenal jenengan. Kados pundi kula saged pitados jenengan. Lagi-lagi perempuan itu hanya tersenyum sambil tertawa mendengar perkataan Aryo. Aryo semakin curiga kepadanya. Ada sedikit rasa takut dalam benak Aryo. Tapi rasa takut tidak akan membawanya keluar dari tempat ini. Le, aku orang duwe niat elek karo kowe. Malah aku duwe niat apik karo kowe. Kowe karo konco-koncomu ndang lungo seko kene. Tempat iki duduk panggonanmu. Ora sepantese kowe tekan kene. Kae, lanangan kae. Ojo mbok teruti kekarepane. Kowe ndang rono. Terus lungono saka kene. Dia ngomong apa yo? Rahmat tampak kebingungan dengan apa yang dibicarakannya. Kita disuruh cepat pergi dari sini. Aryo diam sebentar. Ucapan perempuan itu dianggapnya tak lebih seperti omong kosong yang sering ia temui dari banyak orang. Age lungo, sedurunge kasep. Opo kowe gelem ing kene salawase? Ucapan perempuan itu kali ini membuat Aryo khawatir. Sebenarnya siapa orang ini? Pikir Aryo dalam hati. Yuk, kita pergi aja dari sini. Tempat ini gak aman buat kita. Ujar Rahmat kepada Aryo. Memang benar apa kata Rahmat. Benar atau tidaknya ucapan perempuan itu, Aryo dengan yang lain memang harus cepat keluar dari tempat ini. Nek memetu kene, lewat dalan kae. Tekan kowe ketemu watu gede tapel watase kampung iki. Ojo lewat dalan simbol lewati mau. Ujar perempuan itu sambil tangannya menunjuk ke arah jalan yang dimaksudnya. Nggih, sampun, Bo. Kula pamit. Matur nuwun. Ujar Aryo kepada perempuan itu. Setelah itu, Aryo dan Rahmat mulai kembali berjalan ke arah pendopo, menemui Fajar dan Yudi yang mereka tinggalkan di sana. Di sisi lain, perempuan itu tersenyum melihat Aryo dan Rahmat yang kembali berjalan ke arah pendopo. Di pendopo, Aryo mendapati Fajar dan Yudi tengah menggenggam salah satu makanan yang tersaji di meja. Kemudian Aryo menepuk bahu kedua temannya itu. Kita pulang, ucap Aryo pelan dan singkat. Akan tetapi ucapannya itu ternyata didengar oleh Simbah. Mulih. Kowe mek mulih ngendi to le? Ning kene wae. Mboten, Mbah.
kulo kali rencang-rencang wangsul mawon. Simbah kemudian berjalan menghampiri Aryo. Ia merangkul pundaknya. Aryo sedikit gemetar. Tangan Simbah dingin dirasakannya. Mboten, Mbah. Matur nuwun. Kulo wangsul mawon. Aryo berpamitan kepada Simbah. Walau terlihat sinis, Aryo tidak memperdulikannya. Ayo buruan. Ajak Aryo kepada ketiga temannya untuk segera pergi dari tempat itu. Tanpa berpikir panjang, Aryo menenteng karirnya lagi. Dia dan ketiga temannya berjalan keluar pendopo. Yuk, jalan kemana kita? Aryo berpikir sebentar, mengingat-ingat perkataan Simbo tadi kepadanya. Perkataan yang awalnya hanya dianggap omong kosong belaka, namun sekarang ia coba peruntungannya. Kesana, ikuti aku. Jangan melangkah kemana-mana selain mengikutiku. Ucap Aryo sambil melangkahkan kakinya ke arah yang dimaksud. Di sini, Aryo mengambil langkah paling depan. Ia memimpin ketiga temannya. Hawa dingin menyertai langkah mereka. Tatapan mata tajam dari warga kampung pun terus menyorot ke arah mereka. Aryo dan yang lainnya hanya bisa menunduk sambil sedikit tersenyum tatkala berpapasan dengan warga kampung. Sampai tak terasa, langkah mereka tiba tepat di sebuah batu besar yang berdiri kokoh saling berhadapan di ujung jalan kampung. Langkah Aryo terhenti. Ia bertanya kepada Rahmat. Apa ini yang dimaksud Simbo tadi ya, Mat? Lah, mana gua tahu yo? Kan elu yang ngobrol sama dia. Ya udah, bismillah, semoga benar. Mereka pun kembali melanjutkan langkahnya. Mulai sekarang, langkah mereka berempat kembali sampai di tengah hutan. Hutan di sini sangat rimbun dan tertutup. Mungkin jika hari sudah terang pun, cahaya matahari akan susah untuk masuk ke dalamnya. Belum lagi kabut yang sudah menyertai perjalanan mereka. Meski tidak begitu tebal, tapi itu sudah cukup menyulitkan Aryo yang bernavigasi paling depan. Belum lama melangkah memasuki hutan, tiba-tiba sebuah suara yang kurang enak didengar menghampiri mereka. Astagfirullah, yuk, suara apa itu? Ndak usah takut, jalan aja terus, jangan ada yang berhenti. Aryo terus melangkahkan kakinya, menembas setiap ranting dan rumput liar yang menghalangi langkahnya menggunakan pisau sangkur yang dibawanya. Hingga tiba-tiba, langkah Aryo terhenti. Ia terkejut dengan sesosok bayangan hitam besar yang menyambutnya di balik semak-semak itu. Bayangan yang memiliki ketinggian lebih dari 2 kali lipat tinggi badannya, lengkap dengan 2 tangan dan kaki di tubuhnya. Matanya yang merah menyala sangat jelas sedang memperhatikan keberadaan mereka. Seketika Aryo memalingkan kepalanya dan memundurkan langkahnya. Ada sedikit rasa takut di benaknya. Walaupun ia belum bisa melihat dengan jelas sebenarnya makhluk apa yang berada di balik semak-semak itu. Kenapa lu, Yo? Tanya Fajar. Bersamaan dengan itu, Rahmat melangkahkan kakinya ke depan, menemani Aryo yang sedang membuka jalan. Apapun yang terjadi, kita gak usah takut, Yo. Kamu benar, Mat. Sudahlah, kita kudu terus berikhtiar daripada harus mati di hutan ini. Fajar dan Yudi merasa kebingungan melihat tingkah kedua temannya itu. Di sisi lain, Aryo menampar pipinya berulang kali sambil berkata di dalam hati, Aku kudu wani, aku ora sepele. Keberanian Aryo bertambah lagi berkat Rahmat. Ia kembali melangkah dengan sekuat tenaga yang ia punya. Di tengah jalanan yang masih terjal, dengan kemiringan lebih dari 30 derajat dan dihiasi dengan semak-semak serta pepohonan di sekitarnya, tiba-tiba rintik hujan turun. Dengan adanya hujan ini, membuat situasi semakin sulit. Karena untuk mendirikan tenda pun rasanya tidak mungkin di sekitaran situ. Dari kejauhan, Aryo melihat semak yang membentuk terowongan dengan pohon tinggi yang melindungi di atasnya. Aryo pun mengajak ketiga temannya untuk bergegas ke sana dan berlindung di bawahnya. Ke sana, kita berteduh di sana dulu. Siapkan flysheet di tasmu, Di.
Aryo meminta Yudi untuk mengambil flysheet di carrier-nya. Hujan agak deras mengguyur hutan malam itu. Mereka berempat termenung di bawah flysheet yang dikaitkan di semak dan pepohonan, merenungi bagaimana nasib mereka setelah ini. Waktu berjalan terasa sangat lama kala itu, entah karena mereka ketakutan atau ada hal lain yang menyebabkannya. Ya Tuhan, lindungilah kami dengan segala kekuatan dan keagungan-Mu. Semua yang ada di alam semesta ini adalah ciptaan-Mu, dan semua yang terjadi di dunia ini atas kehendak-Mu. Hutan ini, gunung ini, dan semua makhluk yang ada di sini, semuanya milik-Mu. Maafkan kami sudah menjadi hamba-Mu yang lalai dalam beribadah kepadamu. Maafkan kami juga jika kami kurang bersyukur dengan segala nikmat yang telah Kau berikan kepada kami. Aku berjanji akan menjadi manusia yang lebih baik lagi mulai detik ini. Aku berjanji akan menjadi hamba yang lebih taat lagi dalam beribadah kepadamu. Ya Tuhan, berilah kami kesempatan. Tuntun kami agar bisa keluar dari hutan ini. Di antara gelap dan rimbunnya hutan, dan di antara hujan yang masih menghantam tanah di permukaan, Aryo terus bermunajat kepada Sang Penciptanya, sampai tanpa ia sadari, air mata kembali keluar dari matanya. Kita berdoa dulu sama-sama. Terserah bagaimana doamu. Sisipkan keselamatan agar kita bisa keluar dari sini dan bisa pulang dengan selamat, ucap Aryo kepada ketiga temannya. Hingga tak lama kemudian, hujan pun reda. Seakan ini sebuah tanda jika Tuhan telah mendengarkan doa mereka. Hujan sudah reda, kita jalan kemana lagi? Tanya Aryo. Tidak ada jawaban dari ketiga temannya. Ia lihat wajah mereka pun bingung dengan pertanyaan yang ia lontarkan. Sejak tadi, jalan yang mereka lalui hanya naik turun punggungan dan lembahan yang tidak jelas kemana arahnya. Gimana kalau kita naik aja? Gunung ini kan bentuknya kerucut. Jika kita semakin ke atas, maka akan lebih sempit areanya. Dan kita bisa lebih mudah melihat arah jika kita dari atas, usul Rahmat. Fisik gimana? Aman semua? Masih, mau gimana lagi juga yo? Daripada kita diem aja di sini, jawab Yudi. Tanpa banyak bicara lagi, Aryo kembali mengambil langkah terdepan, mencari jalan yang kiranya bisa dilalui 4 orang manusia. Lagi-lagi, bayangan hitam yang besar itu menyambut mereka di depan. Kali ini Aryo dapat melihatnya dengan jelas. Matanya yang merah terus memperhatikannya. Taring tajam yang tumbuh di dalam mulutnya pun dapat dilihat Aryo dengan jelas. Tubuhnya yang dipenuhi bulu hitam semakin meyakinkan Aryo jika makhluk yang mengikutinya itu adalah genderuwo. Tapi kali ini Aryo tetap melanjutkan langkahnya dan tak mempedulikan keberadaan makhluk itu. Aryo pikir dengan tidak mempedulikannya akan membuatnya pergi. Tapi bukannya pergi, genderuwo itu malah berjalan mengikutinya dengan kaki besarnya itu. Nggak usah nengok belakang. Emang kenapa? Udah nurut aja, daripada lu semua dibawa setan di sini. Aryo mempercepat langkahnya, diikuti teman-temannya yang bersusah payah mengimbanginya. Suara nafas yang tersengal terus mengiringi langkah mereka. Sampai di suatu tanjakan, Aryo kembali menghentikan langkahnya. Di depan terlihat banyak sekali dedemit yang sudah menunggunya. Kali ini tidak hanya Aryo dan Rahmat saja yang menyadari keberadaannya. Untuk pertama kalinya, Fajar dan Yudi dapat melihat dedemit di hutan itu. Dedemit itu muncul dari segala penjuru hutan, dari atas pohon, balik bebatuan, bahkan ada yang tiba-tiba muncul dari dalam tanah. Berbagai wujud pun bisa dilihat Aryo dan teman-temannya dengan mudah. Dan yang paling seram adalah sesosok makhluk yang berkepala manusia namun setengah badannya berwujud kuda. Astagfirullah, apa itu? Teriak Yudi. Fajar pun demikian. Ia terlihat berlindung di balik tubuh Aryo. Kenapa lu, Jar? Tanya Aryo basa-basi. Itu banyak sekali setannya. Udah dari tadi, Jar. Lu aja yang baru sadar. Gimana? Lanjut.
Itu mereka masih di sana, ucap Yudi. Berani gak? Daripada kita terus di sini bisa mati kedinginan. Cari jalan lain. Nggak mungkin. Lihat saja di sana. Hanya jalan ini yang paling mudah dan aman buat kita lewati. Gak ada jalan lain, ucap Aryo sembari menunjuk ke arah jalan lain yang lebih sulit untuk mereka lewati. Di titik ini tidak ada lagi rasa takut di benak Aryo. Tekadnya untuk keluar dari hutan ini mengalahkan segala rasa takut yang ada pada dirinya. Mundur sama dengan menyerah dan akan abadi di hutan ini selamanya. Sudahlah, kalian gak usah takut. Mereka juga sama ciptaan Tuhan. Derajat kita lebih tinggi daripada mereka. Nggak seharusnya kita takut pada bangsa mereka, lanjut Aryo pada teman-temannya. Aku selalu padamu yo. Aku yang jaga di belakang, ucap Rahmat yang mendukung perkataan Aryo. Dinginnya malam ini tak mampu memadamkan api keberanian dalam benak Aryo. Ayo jalan, atau kalian tak tinggal di sini sendirian, ancam Aryo kepada Yudi dan Fajar yang terlihat masih ragu untuk melanjutkan. Tapi yuk. Aryo tidak menggubris ucapannya. Aryo terlihat semakin mantap melangkahkan kakinya. Tidak ada pilihan lain bagi Yudi dan Fajar. Mereka pun mengejar Aryo yang sudah berjalan duluan. Tidak lama kemudian, langkah mereka sampai di tengah-tengah demit itu. Mereka bisa melihat semua demit itu dengan sangat jelas. Tapi Aryo tidak mempedulikannya. Tatapan Aryo tajam ke depan, memperhatikan jalanan yang akan ia lewati. Aryo tak peduli jika ia sedang diperhatikan semua demit penghuni di hutan itu. Hingga tiba-tiba muncul sebuah suara di telinga mereka. Kowe kabeh seko bangsa opo? Wani-wanine mlebu tekan wilayahku. Denger gak? Tanya Rahmat berbisik pada teman-temannya. Iya, tapi siapa? Apa demit-demit itu yang ngomong? Tanya Yudi yang juga berbisik. Ojo sekarapmu dewe kowe neng kene. Nah, denger lagi gak? Tanya Yudi. Yo, suara apaan itu? Tak peduli dengan pertanyaan teman-temannya, Aryo terus melangkahkan kakinya. Ia tak mau berurusan dengan mereka yang ada di hutan ini. Di setiap langkahnya, Aryo selalu mengiringinya dengan doa. Hingga tiba-tiba, kowe ora bakal iso metu seko kene. Kowe bakal urip neng kene karo bongsoku. Mendengar itu seketika Aryo menghentikan langkahnya dan mulai berbisik kepada teman-temannya. Diam dulu. Kali ini Aryo mulai merasakan lagi ketakutan. Aryo berusaha menahan setiap ketakutan yang datang pada dirinya. Aryo terus merapalkan doa dan meminta perlindungan kepadanya. Aku tidak akan mati di sini. Aku dan teman-temanku akan keluar dari sini. Berikan aku kekuatan ya Tuhan. Aryo memejamkan matanya agak lama sambil terus merapalkan doa. Hingga tiba-tiba sesosok makhluk datang mendatanginya. Ia hadir dari balik matanya yang terpejam. Le, jenengan Mbok. Ya, dia adalah si Mbok yang telah mengarahkannya keluar dari kampung tadi. Kali ini Aryo bertemu dengannya lagi dari alam bawah sadarnya. Ora usah wedi le, kowe bocah ape, melaku terus wae menduwur. Ing kono ono dalan sing bakal nggawa kowe metu. Ora usah nggubris demit-demit iki, aku dhewe sing ngatasi. Aryo kaget mendengarnya. Sosok yang menghantuinya sejak awal malah akan membantunya keluar dari ketersesatannya. Kali ini Aryo mempercayainya. Simbo seperti makhluk yang dikirim Tuhan untuk datang dan mengarahkan Aryo sejak awal perjalanan. Wes, terus ke perjalanan mulai. Hati-hati, ucap Simbo mengakhiri perkataannya. Bersamaan dengan itu, ada sebuah tamparan keras menghantam pundak Aryo dan seketika membuatnya tersadar. Mbok,
Ucap Aryo sesaat setelah ia membuka matanya. Lu kenapa? Ndak apa-apa. Aryo bingung dengan dirinya sendiri. Siapa sebenarnya dia? Sebuah pertanyaan yang kembali tidak Aryo temukan jawabannya. Ayo jalan lagi. Aryo mengajak semuanya berjalan lagi. Ia memperhatikan sekelilingnya, semua demit itu semakin menjauh. Cukup lama mereka berjalan menyusuri setiap sisi hutan. Berbagai medan pun sudah mereka jajal. Hingga sampailah mereka di suatu tempat yang sangat terang. Cahaya rembulan datang menyinari dari balik dedaunan. Mereka semua merambahkan tubuhnya, menghela nafas panjang setelah melewati berbagai macam kejadian yang mencekam. Gue udah gak kuat lagi. Sebuah kalimat yang keluar dari mulut mereka berempat. Singkat cerita, mereka pun memutuskan untuk mendirikan tenda di tempat itu. Mereka tidur dan beristirahat di dalamnya setelah mereka melewati malam yang terasa sangat panjang. Tidak memerlukan waktu yang lama, gelapnya malam langsung melumat kesadaran mereka semua. Kala itu waktu berjalan sangat cepat ketika mereka tertidur lelap. Hingga akhirnya Aryo tersadar dari lelapnya setelah terdengar ada suara yang muncul dari luar tenda. Mas. Seseorang memanggil dari luar tenda. Aryo kemudian membuka resleting tendanya lalu melihat siapa pemilik suara yang memanggil mereka dari luar itu. Mas, ngapain ngecamp di sini? Bahaya. Ucap seorang bapak-bapak yang mengenakan jaket gunung dan kupluk di kepalanya. Bahaya? Enggak kok pak, kita di tempat aman kok. Aman gimana toh mas? Lihat aja di luar, belakang tendamu itu jurang. Aryo pun kaget. Seketika kantuknya hilang. Ia pun keluar dan melihat situasi di luar tenda. Ia sangat terkejut melihat keadaan di sekitar tendanya. Jantungnya seperti berhenti tiba-tiba. Pasalnya, tempat yang menurutnya aman dan nyaman tadi malam ternyata adalah sebuah area kecil yang langsung menghadap ke jurang yang sangat dalam. Woi, bangun. Cepetan bangun. Apaan sih Yo? Lu gak tahu apa? Badan gue sakit semua. Aryo menarik kaki teman-temannya satu persatu hingga mereka bangun. Lu mesti keluar. Lihat keluar. Kita di bibir jurang. Ucap Aryo yang membuat mereka bertiga terkejut dan seketika bangun. Mereka pun keluar tenda untuk memastikan perkataan Aryo. Dan ternyata benar, tenda mereka berdiri di bibir jurang. Mereka merasa heran dan tidak menyangka jika mereka bisa sampai di tempat ini. Semalam kita ndak di sini pak. Dan bapak bagaimana bisa tahu tenda kami ada di sini? Terang Aryo kepada bapak-bapak itu. Saya tadi kencing udah jauh dari sini. Kemudian saya lihat tenda mas-masnya. Ya udah, kita pindahin dulu tenda kita. Ngobrolnya nanti aja. Ajak Aryo kepada teman-temannya. Mereka pun mulai membereskan tenda dan semua barang bawaannya, lalu mulai bergegas. Mereka dituntun oleh bapak-bapak itu menuju ke tempatnya mendirikan tenda. Awalnya, mereka melewati sebuah sungai. Lalu mereka berjalan sedikit agak naik ke atas. Nama bapak siapa pak? Tanya Aryo kepada bapak-bapak itu. Saya Rasiman mas. Saya Aryo pak, kami dari Jakarta. Oh iya pak, Pak Rasiman ngecamp di pos berapa? Di pos 5 mas, itu di atas posnya. Jawab Pak Rasiman. Sesampainya di pos 5, mereka melihat beberapa tenda yang berdiri, lengkap dengan para pemiliknya. Beberapa pendaki terlihat berada di pelataran tendanya dengan secangkir kopi yang mereka genggam di tangannya. Sebuah pemandangan yang sangat indah. Pemandangan inilah pemandangan yang mereka nanti-nantikan dari semalam. Alhamdulillah ya Tuhan. Terima kasih atas semua pertolonganmu. Ucap Aryo dalam hati sambil membendung air mata yang hampir keluar dari matanya. Aryo bahagia. Mereka semua bahagia. Bahagia karena sudah bertemu lagi dengan manusia. Ini mas, tenda saya. Saya berdua di sini dengan teman saya. Namanya Pak Agung.
tenda kalian dibangun di sini saja. Masih kosong kok. Ucap Pak Rasiman sambil menunjuk area kosong di samping tendanya. Aryo, Rahmat, Yudi, dan Fajar tidak menolak. Mereka menerimanya dengan senang hati. Tanpa berlama-lama, mereka pun mulai mendirikan kembali tendanya di samping tenda Pak Rasiman. Yuk, ini jam berapa? Kok masih agak terang gini? Aryo refleks melihat jam tangannya yang dari semalam memang mati. Jamku hidup. Hah? Lalu ini jam berapa? Ini jam 6. 6 apa, Yo? Rahmat yang ragu pun langsung menghampiri Aryo. Ia melihat sendiri jam di tangan Aryo. Setelah melihatnya, Rahmat diam dan mematung. Aryo pun menyuruh teman-temannya untuk duduk dan diam sejenak, menetralkan segala kalut di pikiran mereka. Setelah beberapa saat, Aryo memutuskan untuk bertanya kepada Pak Rasiman. Maaf, Pak. Kalau boleh tahu, ini jam berapa ya? Jam saya error, Pak. Jam 6 sore, Mas. Kalau hari, Pak? Jumat, Mas. Memangnya ada apa sih? Kok Mas Aryo tanya begitu? Pak Rasiman balik bertanya kepada Aryo. Pasalnya, pertanyaan itu terdengar sangat aneh bagi Pak Rasiman. Nggak apa-apa kok, Pak. Tanya saja, hehe. Jawab Aryo. Mendengar itu, mereka semua terkejut sekaligus bingung. Bagaimana tidak, setelah berputar-putar semalaman penuh di dalam hutan, ternyata ini masih hari yang sama dengan hari di mana mereka memulai pendakian, yaitu hari Jumat. Dan jam masih menunjukkan pukul 6 sore. Itu artinya mereka berjalan tak lebih dari 2 jam dari pos 3. Sebuah hal yang terdengar sangat mustahil sekaligus mengherankan. Nggak ada gunanya kita begini. Mending kita makan, lalu istirahat. Ajak Aryo kepada teman-temannya. Mereka pun mulai memasak dan makan, hingga akhirnya hari mulai gelap sepenuhnya. Malam itu mereka berunding mengenai apa yang akan mereka lakukan besok. Apakah akan mendaki hingga puncak atau turun saja? Dahlah, besok kita turun aja. Gue rasa fisik kita udah terkuras semalaman tadi. Entah semalaman atau hanya 2 jam, bodo amat dah. Pokoknya setelah semua yang menimpa kita, gue rasa akan sangat beresiko kalau kita ke puncak besok. Puncak memang tujuan, tapi bisa pulang dengan selamat adalah tujuan utama. Setuju gak, Yo? Usul Rahmat. Lu gimana, Jar? Gue juga udah capek, Yo. Gue juga sama. Dahlah, kita bisa kesini lagi lain waktu. Jawab Fajar dan Yudi. Nampaknya Fajar dan Yudi setuju dengan usul Rahmat. Aryo pun demikian. Walaupun ia sangat ingin berdiri di puncak Gunung Selamet, tapi keselamatannya dan keselamatan teman-temannya adalah yang utama. Saat itu, mereka semua sepakat untuk turun gunung besok pagi, saat tenaganya sudah sedikit kembali. Malam itu, mereka semua beristirahat, merebahkan segala lelah yang menghantui tubuhnya. Aryo menolak ajakan Pak Rasiman untuk mendaki ke puncak dini harinya. Ia mengatakan jika akan turun saja. Sempat ia ditanya kenapa tidak ke puncak. Tapi Aryo menutup rapat-rapat alasan yang sebenarnya dengan berdalih kalau badannya kurang sehat. Paginya cahaya sang surya menghangatkan tenda berukuran 4 orang milik Aryo. Teriknya membangunkan Aryo dan teman-temannya dengan sengaja. Pagi itu perut mereka terasa sangat lapar walau semalam sudah makan. Dan setelah sarapan yang kesiangan dan mengemasi barang-barang, mereka menunggu pendaki lain yang akan turun ke base camp. Hingga tak lama kemudian, segerombolan pendaki tampak baru sampai di pos 5 setelah dari puncak. Ternyata di antara mereka ada Pak Rasiman dan Pak Agung. Loh, Mas, belum turun? Iya, Pak. Kita lagi nunggu barengan. Hehe. Oh, ya udah. Kita barengan aja. Saya juga langsung packing kok. Tadi udah makan di atas. Pagi yang sudah beranjak siang waktu itu, mereka turun gunung bersama Pak Rasiman dan Pak Agung. Tampak juga beberapa pendaki yang turun tak jauh berjarak dengan mereka. Tak sampai sore hari, mereka sudah sampai di pos pendaftaran dan mulai melapor kepada petugas bahwa mereka sudah turun. Setelahnya, mereka beristirahat di base camp tempat mereka menginap saat mereka baru sampai tempo hari.
Di situ para Siman dan Pak Agung langsung berpamitan pulang. Tak lupa juga Aryo mengucapkan banyak terima kasih kepada mereka berdua. Karena berkat mereka temukan, Aryo dan teman-temannya bisa kembali ke alam yang sebenarnya, yaitu alam manusia. Malam itu mereka gunakan untuk beristirahat, hingga akhirnya pagi pun datang. Mereka semua bangun. Sebelum pulang, mereka sempatkan untuk mandi dan mengisi perut yang kembali sudah terasa lapar. Setelahnya, Yudi menghubungi Pak Sukron dan memintanya untuk mengantar lagi ke stasiun. "Gimana Mas, perjalanannya?" tanya Pak Sukron sesaat setelah mereka menaiki mobilnya. "Aman Pak, tapi kami gak sampai puncak." "Loh kenapa?" "Agak kurang sehat Pak." "Oh alah, ya sudah, ndak apa-apa. Kapan-kapan kesini lagi, nanti Bapak antar lagi." Ketika di perjalanan, tak satu pun dari mereka yang membahas soal kejadian-kejadian pada pendakian kemarin. Singkatnya, setelah mereka kembali ke kehidupannya masing-masing. Sejak saat itu pula Rahmat dan Fajar menjadi teman dekat Aryo dan Yudi, dan menjadi teman perjalanan jika mereka akan melakukan pendakian lagi. Terima kasih buat kalian yang sudah menyimak kisah ini sampai selesai. Semoga kita dapat memetik pelajaran dari kisah ini. Ambil baiknya, buang buruknya. Terima kasih juga kepada Bang Wahyu Aryan yang sudah mengizinkan saya membawakan kisah yang luar biasa ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya jika saya masih banyak kekurangan dalam membawakan kisah ini. Salam sejahtera, salam rimba, zana kelana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.